Salam sejahtera bagi kita semua yang sedang mendengar renungan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan dengan judul Berkomunikasi dengan Hati atau dengan Jiwa. Berkomunikasi dengan hati atau jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melakukan apa yang Raja Daud lakukan. Kita juga dapat melakukannya. Raja Daud berkomunikasi dengan hatinya atau jiwanya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku atau hatiku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ini perkataan Raja Daud dalam Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-6. Kita mungkin merasa aneh kalau berkomunikasi dengan hati kita sendiri, tetapi kita lakukan saja. Katakan kepada diri kita, perasaan kita yang terdalam, mengucapkan kata-kata akan menghasilkan, pertama, akan memperjelas kepada kita apa yang sedang kita rasakan, dan yang kedua, kita akan melepaskan emosi-emosi yang selama ini terpendam di dalam jiwa kita. Perhatikan bahwa Raja Daud tidak hanya mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia tertekan jiwanya. Raja Daud meneruskan dengan mengatakan kepada dirinya, "Berharaplah kepada Allah." Ia kemudian mengucapkan tindakan apa yang ia pilih selanjutnya, "Aku akan bersyukur lagi kepadanya." Lebih jauh Raja Daud berkata, ia akan bersyukur kepada Allah karena Allah adalah penolongku dan Allahku. Raja Daud bersyukur dan memuji Allah bukan karena suatu tindakan khusus yang Tuhan telah lakukan, namun karena pertolongan yang datang karena mengetahui bahwa Allah ada bersamanya. Haleluya. Ada 3 langkah penting yang diambil Daud dalam berkomunikasi dengan hatinya. Pertama, bersama Raja Daud, kita akui kepada diri kita sendiri. Kita mengatakan dengan suara keras apa yang kita rasakan. Kedua, bersama Raja Daud, kita katakan untuk tetap berharap kepada Allah. Yang ketiga, bersama Daud, kita ambil keputusan untuk bersyukur kepada Allah dan mengakui kehadirannya dekat dengan kita dan siap menolong kita. Saya mengajak untuk kita meluangkan waktu beberapa menit tiap hari untuk mendengarkan suara hati kita. Dan kemudian kita mengucapkan perkataan dorongan semangat kepada hati kita. Kita ucapkan kata-kata pengharapan atas berkat-berkat dalam kehidupan kita, yaitu perkataan syukur dan pujian kepada Tuhan. Rasul Paulus memberi nasihat dalam suratnya kepada jemaat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sebagai berikut, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Selanjutnya, ingatlah peristiwa-peristiwa ketika kita mengalami sukacita, damai atau kasih yang luar biasa. Rasul Paulus juga dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita minta Allah memenuhi hati kita dengan kasih dan hadiratnya dengan buah-buah Roh Kudus, yaitu dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ketika hati kita mengalami Allah, kita juga akan mengalami kasih-Nya. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Puji Tuhan. Kesimpulan renungan firman Tuhan saat ini yaitu Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 langkah penting Raja Daud lakukan dalam berkomunikasi dengan dirinya atau hatinya. Kita juga dapat lakukan dalam diri kita atau hati kita. Satu, bersama Daud kita akui kepada diri sendiri apa yang kita rasakan. Kedua, bersama Daud kita katakan keputusan kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bersama Daud kita katakan dengan suara keras keputusan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Siapa Tuhan di dalam hidup kita? Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dengan sepakat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar dan memberkati dan terus memberkati kami, karena kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan memberkati rumah tangga kami dan usaha pekerjaan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Tiada